Kehidupan manusia diwarnai dan dihiasi oleh bermacam-macam harapan dan tujuan. Salah satu dari harapan atau tujuan tersebut yaitu tercapainya kebahagiaan. Kebahagiaan seolah-olah menjadi semacam harapan atau tujuan yang didambakan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Hal ini tampak dengan adanya realita yang menunjukkan bahwa manusia berusaha sekuat tenaga untuk mengupayakan tercapainya kebahagiaan dalam menjalani hidup. Jatuh bangunnya usaha yang dilakukan tidak lain merupakan harapan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan yang didambakan. Sementara itu, kebahagiaan yang didambakan oleh manusia masih berada pada titik yang tidak tetap atau labil. Dalam artian bahwa definisi dari kebahagiaan itu sendiri masih belum disepakati dalam perspektif kebanyakan orang. Dinamika kebahagiaan hidup manusia tampak begitu bervariasi, beraneka ragam dan berbeda antara satu kebahagiaan dengan kebahagiaan yang lainnya. Di sini ada orang-orang yang menganggap kesuksesan dalam berkarir sebagai suatu kebahagiaan. Ada pula yang menganggap kebahagiaan ialah kesuksesan dalam studi, memiliki harta yang banyak, keluarga yang harmonis. Bahkan ada yang menyatakan bila kebahagiaan adalah ketika dapat melewati hari-hari tanpa masalah. Tapi nampaknya persoalan kebahagiaan ini telah banyak menimbulkan diskusi yang berkepanjangan dari para tokoh intelektual atau filsuf dari dulu hingga saat ini. Sehingga ukuran ataupun standarisasi kebahagiaan maupun jenis-jenisnya menjadi bagian yang diperbincangkan dalam masalah ini. Lantas seperti apa sih bentuk ideal dari kebahagiaan? Maka di video kali ini kita mencoba mengupas hal tersebut menurut pemahaman filsafat. Pertama-tama mari kita menguraikan kebahagiaan menurut pandangan para filsuf. Menurut keyakinan para filsuf Yunani, kebahagiaan merupakan suatu tingkat pencapaian tertinggi seseorang. Semua ilmu yang dikembangkan oleh para filsuf pada akhirnya bertujuan untuk mencari tahu bagaimana cara manusia mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan hakiki menurut Socrates adalah kebahagiaan jiwa. Socrates mengemukakan bahwa jiwa manusia bukanlah nafasnya saja, tetapi merupakan unsur terpenting dalam hidup manusia. Jiwa merupakan intisari manusia. Karena jiwa merupakan intisari manusia, maka manusia wajib mengutamakan kebahagiaan jiwanya lebih daripada kebahagiaan tubuhnya atau kebahagiaan yang lahiriah. Nah, untuk mencapai kebahagiaan jiwa diperlukan kebajikan atau keutamaan. Sebagaimana prinsip Socrates yang terkenal, keutamaan adalah pengetahuan. Senada dengan Socrates, Plato yang juga merupakan murid Socrates mengatakan bahwa kebahagiaan jiwa merupakan tujuan hidup manusia. Bagi Plato, manusia harus mengupayakan kebahagiaannya itu. Menurutnya, kebahagiaan atau kesenangan itu tidak hanya kepuasan hawa nafsu selama hidup di dunia saja, tetapi kebahagiaan juga harus dilihat dalam hubungan kedua dunia, atau yang disebut Plato sebagai dunia indrawi dan dunia idea. Mirip juga dengan pendapat Plato, Aristoteles sebagai murid Plato memulai ajarannya tentang kebahagiaan dari mempertanyakan bagaimana manusia mencapai hidup yang baik. Menurutnya, manusia untuk mencapai kebahagiaannya adalah dengan hidup yang baik. Hidup yang baik di sini maksudnya ialah hidup bermakna, suatu hidup yang terasa penuh dan menenteramkan. Untuk dapat hidup bermakna, seseorang harus mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Menurut Aristoteles, jawabannya adalah kebahagiaan. Sama seperti pendahulunya, kebahagiaan yang dimaksud di sini bukan hanya terbatas pada perasaan subjektif seperti senang atau gembira yang adalah aspek emosional, melainkan lebih mendalam atau objektif menyangkut pengembangan seluruh aspek kemanusiaan suatu individu, baik itu aspek moral, sosial, emosional, bahkan rohani. Menurut Aristoteles, kebahagiaan dapat dicapai dengan hidup secara bermoral atau hidup baik. Karena itulah jalan menuju kebahagiaan. Tujuan moralitas adalah untuk mengantar manusia ke tujuan akhirnya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan diwujudkan oleh setiap orang dengan jalannya masing-masing. Kemampuan setiap orang untuk menunjukkan kebahagiaan juga tidak sama. Semakin seseorang memandang kebahagiaan sebagai tujuan akhir dalam hidupnya, maka semakin terarah dan mendalam aktivitas-aktivitas yang dilakukannya untuk menjadi bermoral atau hidup baik. Dalam hal ini, Aristoteles menempatkan keutamaan dalam posisi istimewa.
Menurutnya, supaya manusia bahagia, ia harus menjalankan aktivitasnya menurut keutamaannya. Adapun filsuf lain yang menjelaskan mengenai kebahagiaan adalah Epikuros. Ajaran Epikuros diarahkan kepada satu tujuan akhir, yakni menjamin kebahagiaan manusia dengan etika sebagai inti pemikirannya. Etika Epikuros hendak memberikan ketenangan hati kepada manusia. Sebab menurut Epikuros, ketenangan hati ini terancam oleh rasa takut di antara rasa takut terhadap dewa-dewa, rasa takut terhadap kematian, dan rasa takut terhadap nasib yang sebenarnya tidak mendasar dan tidak masuk akal. Epikuros menekankan bahwa tujuan hidup manusia adalah hedon, berupa kenikmatan atau kepuasan yang dapat kita miliki bila hati kita tenang dan tubuh kita sehat. Bayangkan jika kamu memiliki taman rimbun yang penuh dengan buah-buahan dan sayur segar. Sosok-sosok berjubah berjalan mondar-mandir di sepanjang jalan. Sesekali berhenti untuk terlibat satu sama lain dalam percakapan menyenangkan tentang sains, filsafat, dan seni. Tak hanya itu, di salah satu sudut ada seorang penyanyi memainkan nada harmonis dengan kecapinya. Di bagian lain terdapat diskusi tentang kehendak bebas, yang mana guru menjelaskan bahwa tidak ada alasan untuk takut kepada para dewa, dan bahwa manusia memiliki kebebasan penuh untuk memiliki jalan hidupnya sendiri, serta untuk memperoleh kebahagiaan. Dari arah lain, angin sejuk bertiup saat seseorang menghirup udara laut Mediterania di tengah keindahan alam dan kebersamaan teman dan keluarga. Jika kamu membayangkan semua ini, kamu bisa membayangkan tentang taman kesenangan milik Epikuros, sebuah tempat di mana ia dan murid-muridnya berkumpul dalam upaya mencapai kehidupan paling menyenangkan di dunia ini. Epikuros menghabiskan masa kecilnya di Samos, salah satu pulau di kepulauan Yunani, dan ia lahir pada tahun 342 sebelum Masehi. Sementara itu, pada tahun 306 sebelum Masehi, Epikuros mendirikan sekolah filsafat di kota Athena, sebagaimana yang kita bayangkan sebelumnya berupa taman kesenangan. Hal tersebut nampaknya terjadi karena ada kekacauan sosial dan politik setelah kematian Alexander Agung pada tahun 326 sebelum Masehi, yang berpengaruh besar pada kehidupan intelektual dan artistik di Athena. Epikuros mencari kepastian yang bertujuan untuk memperoleh suatu fondasi yang kuat untuk sistem filsafat yang dapat menjembatani antara skeptisisme dan idealisme. Dari hal itulah kemudian Epikuros menciptakan hedonisme etis dari Cairenes dan didasari faham atomis Demokritus. Menurut Epikuros, kenikmatan atau kesenangan baginya adalah satu-satunya kebaikan. Namun terkait hedonisme ini, Epikuros tak sama dengan pemahamannya Cairenes yang mengacu pada hedonis sensual atau materi. Kenikmatan adalah satu-satunya kebaikan, namun kenikmatan yang diinspirasikan oleh Cairenes kurang relevan bagi Epikuros dengan apa yang disebutnya atarasia atau ketenangan hati. Menurut Epikuros, ketenangan adalah membatasi keinginan. Ia menyatakan bahwa mencemaskan masa depan adalah sesuatu yang merusak ketenangan, yakni kaitannya dengan ketakutan akan kematian dan hukuman dari dewa-dewa. Baginya, ketakutan terhadap dewa-dewa dan kematian adalah ketakutan yang kosong. Epikuros juga berpandangan bahwa hidup yang paling baik adalah konsentrasi untuk mencapai ketenangan, bukan untuk mencemaskan masa depan. Secara pribadi, Epikuros sangat dihormati oleh murid-muridnya. Epikuros adalah sosok yang memiliki kepribadian halus, luhur, dan baik hati, serta menjalin ikatan persaudaraan yang sangat mendalam. Hidupnya sendiri sangat sederhana. Di sisi lain, ia juga mengalami sakit berat. Namun hal itu tak membuatnya menderita. Malah ia bisa menunjukkan ketenangan dan kegembiraannya. Tujuan hidup menurut Epikuros adalah hedon, yaitu kenikmatan. Kenikmatan yang sesungguhnya dicapai dengan menjadi atarasia, yakni ketenangan badan, pikiran, dan jiwa. Dengan demikian, kenikmatan dapat dicapai jika batin tenang dan badan sehat. Epikuros membahas 3 masalah yang mengganggu ketenangan. Pertama, ketakutan akan dewa-dewa. Kedua, ketakutan akan kematian. Ketiga, ketakutan akan masa depan atau nasib. Ketakutan-ketakutan tersebut menurut Epikuros adalah sebagai hal yang tidak berdasar. Para dewa menurut Epikuros jangan dianggap mirip dengan manusia yang diombang-ambingkan oleh segala emosi.
Sebaliknya, manusia juga jangan berpikir bahwa nasib buruk itu disebabkan oleh para dewa. Dewa sendiri menurut Epikuros adalah pengada yang abadi dan bahagia. Ia juga berpandangan bahwa segala sesuatu di jagat raya ini terjadi karena gerak atom-atom. Dewa-dewa menikmati kebahagiaan yang kekal dan tidak bisa diganggu oleh siapapun. Manusia tidak mungkin mengganggu dewa-dewa, maka dewa-dewa pun tidak akan mengganggu manusia. Oleh karena itu, manusia tidak perlu takut terhadap dewa-dewa. Anggapan umum tentang dewa bukan dalam pengertian benar tentang dewa, tetapi berdasar pada pemikiran-pemikiran yang keliru. Hal tersebut menunjukkan bahwa hedonisme Epikuros bukanlah ateistik karena tetap percaya pada dewa-dewa. Persoalannya adalah manusia takut pada dewa karena berpikir bahwa dewa akan menghukum orang jahat dan mengganjar orang yang suci. Epikuros menolak pernyataan tersebut. Bagi Epikuros, manusia dan dewa memiliki wilayah yang berbeda. Dewa tidak berperan dalam kehidupan manusia. Epikuros juga berpandangan bahwa kematian tidak perlu ditakuti karena selama manusia hidup berarti manusia belum mati. Jika manusia mati berarti tidak ada lagi, sehingga tidak merasakan apa-apa. Jika manusia hidup dengan baik, maka akan mati dengan baik. Epikuros menekankan membiasakan diri dengan gagasan bahwa kematian tidak memiliki arti karena sesuatu yang baik dan buruk itu hanya berdasar perasaan. Namun kematian justru berarti peniadaan perasaan. Pemahaman bahwa kematian tidak berarti apa-apa menjadikan hidup menyenangkan. Sementara pemahaman bahwa kematian menakutkan oleh sebab karena kita memikirkannya, bukan kematian itu sendiri yang menakutkan. Kebanyakan orang menganggap bahwa kematian adalah kejahatan besar, tetapi orang yang bijaksana tidak takut akan kematiannya. Kematian bagi kebanyakan orang sebagai hal yang buruk, tetapi di lain pihak merindukannya sebagai istirahat dari kepayahan hidup. Orang bijak tidak akan menolak hidup dan tidak takut terhadap keadaan ketika tidak hidup lagi. Orang bijak tidak merindukan hidup yang panjang, tetapi jika terjadi, itu menjadi sesuatu yang paling menyenangkan. Dengan demikian, hidup mesti dirindukan karena berarti melatih diri sehingga mampu mempertahankan hidup lebih baik yang berarti juga mempersiapkan kematian yang baik pula. Epikuros menyatakan juga bahwa manusia tidak perlu takut dengan masa depan atau nasib. Manusia mengambil sikap terhadap apa yang dibawa masa depan. Oleh karena itu, sikap yang tepat mesti diusahakan. Epikuros mengajarkan pentingnya hidup dengan tepat. Dengan kata lain, manusia menguasai hidup dan setiap aktivitasnya. Manusia dapat mengubah pengungkapan kehendaknya, oleh karena itu manusia sendiri yang menentukan keadaannya. Epikuros menunjukkan bahwa manusia mesti bersikap bijaksana terhadap keinginan-keinginannya. Sesuatu yang diperhatikan adalah yang alami, bukan yang aneh-aneh. Orang bijak akan hidup sedemikian rupa hingga ia sehat dan tenang jiwanya. Karena pada dasarnya manusia hanya memerlukan dua hal untuk hidup bahagia, yakni kebebasan dari perasaan sakit badan dan perasaan takut atau resah. Hedonisme Epikuros tidak mengejar maksimalisasi, tetapi kenikmatan yang secukupnya. Hedonisme bukan berarti seseorang yang serakah dan pilih-pilih, melainkan kebebasan dari gangguan untuk mencapai tujuan hidup yang membahagiakan. Sementara kenikmatan adalah permulaan dan akhir kehidupan. Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa kenikmatan bagi Epikuros adalah sesuatu yang baik dan alami. Rasa nikmat yang menimbulkan perasaan tidak enak tidak perlu diambil, karena nikmat tidak sama dengan rakus. Dan biasakanlah hidup penuh kesederhanaan. Karena kenikmatan adalah tujuan hidup, maka janganlah diperbudak. Sementara itu, kenikmatan juga bukan hanya berupa sensualitas, tetapi pembebasan dari rasa sakit badan dan jiwa. Jika manusia menyikapi keinginan-keinginan dengan tenang, maka berarti ia sedang belajar memanfaatkan setiap keinginan untuk tujuan kesehatan badan dan pemeliharaan ketenangan jiwa. Kenikmatan bagi Epikuros adalah alfa dan omega. Kenikmatan merupakan nilai pertama yang dimiliki sejak manusia lahir. Nilai inilah yang selalu mengarahkan setiap usaha maupun sesuatu yang dihindari. Orang bijak tahu seni untuk menikmati selama dan sedalam mungkin. Persaudaraan atau persahabatan menurut Epikuros dipandang penting sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan. Sikap hidup hedonistik dalam pemahaman umum yang menggejala di masyarakat, yakni sikap hidup yang cenderung foya-foya dan lebih berkonotasi materi.
Kenikmatan diukur dari sisi materi. Kecenderungan ini nampak juga dalam berbagai kebijakan dalam bidang ekonomi, tanpa memperhitungkan konsekuensi logisnya. Kekayaan alam digali secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan keseimbangan alam. Hedonisme dalam pemahaman umum yang menggejala di masyarakat tampaknya sudah menyimpang jauh dari ajaran hedonisme Epikuros. Epikuros membatasi bahwa kenikmatan adalah tiadanya rasa sakit pada jiwa dan raga. Kenikmatan hidup diperoleh melalui atarasia, yakni ketenangan. Kenikmatan yang sesungguhnya bagi Epikuros diperoleh dengan cara bijak dalam menyikapi keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan yang menimbulkan efek ketidaknikmatan mestinya harus dibiarkan berlalu. Kenikmatan tersebut memiliki pengertian sebagai kenikmatan yang terbatas. Sementara kenikmatan dalam pemahaman umum saat ini bukan lagi kenikmatan yang terbatas, akan tetapi yang tidak ada batasnya. Hedonisme mesti disikapi secara kritis dan bijaksana, terutama bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun di segala bidang. Kehidupan manusia dalam masyarakat yang semakin berkembang ini selalu berkaitan erat dengan segi jasmani dan rohani. Manusia dalam kehidupannya memerlukan materi untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi bukan berarti meninggalkan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rohani. Hal-hal yang bersifat materi dan rohani mestinya ditempatkan pada posisi yang seimbang. Kenikmatan mestinya bukan dipandang dari sisi materi saja, tetapi kenikmatan yang sesungguhnya dicapai jika diimbangi dengan kenikmatan yang sifatnya rohani. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dengan lingkungannya. Hubungan dalam arti kompleks berkaitan dengan manusia lain, alam semesta, dan Tuhan. Pemahaman ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki tanggung jawab yang sifatnya vertikal dan horizontal. Manusia memiliki tanggung jawab untuk membina hubungan yang baik dengan manusia lain, menjaga keseimbangan alam, dan tanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Membina hubungan baik antar sesama manusia dan menjaga kelestarian alam sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan. Semisal contoh konkret berupa eksploitasi alam yang berlebihan akan berdampak buruk bagi manusia dan lingkungannya. Alam beserta isinya memang diperuntukkan bagi manusia dan makhluk lainnya yang ada di alam semesta. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam mestinya ditujukan untuk kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungannya. Kenikmatan mestinya dipahami dari adanya keseimbangan yang sifatnya jasmani dan rohani, individu dan sosial, dan manusia sebagai makhluk Tuhan. Sikap bijak dalam kehidupan sangat diperlukan untuk mencapai kenikmatan yang sebenarnya. Pengertian tentang kebahagiaan belum disepakati dalam perspektif kebanyakan orang. Dinamika kebahagiaan hidup manusia tampak begitu variasi, beraneka ragam, dan berbeda antara satu kebahagiaan dengan kebahagiaan yang lainnya. Istilah bahagia atau kebahagiaan merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh semua manusia, karena merupakan tujuan hidupnya. Bagi para filsuf Yunani khususnya seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, dan Epikuros berpandangan bahwa kebahagiaan merupakan suatu tingkat pencapaian tertinggi seseorang. Semua ilmu yang dikembangkan oleh para filsuf pada akhirnya bertujuan untuk mencapai kebahagiaan jiwa. Kebahagiaan dapat dicapai dengan perbuatan yang baik, hati yang tenang, dan tubuh yang sehat.